Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ripai, NIM saya 180, 169, dari kelas TPB. Yang pertama itu casing. Definisi casing itu, casing adalah pipa yang dimasukkan ke dalam lubang bor sumur. Eee, Penamaan casing adalah berdasarkan fungsi casing tersebut. Nama-nama casing, sebagai berikut. Yang pertama itu konduktor casing, yang kedua surface casing, yang ketiga itu intermediate casing, dan yang keempat itu production casing. Eee, Konduktor casing, yang pertama kali dimasukkan pada, konstruksi sumur, eee, kedalaman kedalaman dangkal, biasanya, sampai kedalaman kurang lebih 200 feet. Terus surface casing, casing yang dipasang setelah konduktor. Yang ketiga itu intermediate casing, casing yang berfungsi untuk menutup yang menimbulkan masalah dalam operasi pemboran. Yang keempat, production casing, eee, menghubungkan formasi produktif ke permukaan. Terus jenis sambungan casing, round thread and coupling, bentuk ulir seperti huruf V dan jumlah ulir 8/10 per inch. Sambungan ini ada 2 macam, yaitu long thread and coupling dan short thread and coupling. Batters and coupling berbentuk ulir seperti trapesium, dengan jumlah ulir 5 per inch. Rangkaian dengan tension besar cocok menggunakan casing ini. Terus extreme line, tipe sambungan ulirnya menyatu pada, badan casing berdiameter, 8 5/8 sampai 10 3/4 inch, memiliki 5 ulir dan berdiameter kecil 7. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan desain casing pemboran? Tujuan utama perencanaan casing adalah mendapatkan rangkaian casing yang cukup kuat dan mampu menahan, melindungi sumur baik selama pemboran ataupun produksi. Dipasang pada suatu sumur yang memenuhi persyaratan. Yang pertama itu mampu menahan beban terus, yang kedua mampu menahan beban kolaps, yang ketiga itu mampu menahan beban tension, yang keempat itu mampu menahan beban tension yang ditimbulkan oleh divisi lubang bor. Permasalahan yang timbul akibat grade casing. Gas H2 perkiraan dapat menimbulkan kerapuan pada casing itu sendiri. Perbedaan tekanan grade casing akan merekahkan sambungan casing. Jadi akan membuat, performa casing menurun. Hoisting system. Hoisting ini, peralatan pemboran. Fungsinya untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk membantu mengurangi drill string, serta casing lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Terus Undang-Undang Keselamatan Kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, setiap pekerja mendapatkan perlindungan dan kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur tentang prinsip dasar yang berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan kerja. Yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang persyaratan kesehatan dan kebersihan serta penerangan di tempat kerja. Yang keempat itu Undang-Undang, Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja yang mencabut
Peraturan tahun 1964. Terus, rantai Growwox. Sebelum mengganti rantai Growwox eee, sebaiknya dilakukan pemeliharaan rantainya dengan angin kompresor, air, dan juga sistem pendingin, agar si Growwox tidak mudah panas dan dapat bekerja dengan optimal. Tool pusher itu, pengawas pengawas lokasi, kontraktor pengeboran minyak dan gas. Tugasnya itu, membantu jalannya operasi selama pemboran, memonitor sistem sirkulasi, mengawasi pekerja, mengkoordinir personil sesuai perintah, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat operasi pemboran berlangsung. Pelumas pada crow block. Keadaan traveling block, kondisinya bergerak pada saat crow block diberikan pelumas, agar pada pemberian pelumas merata dan lebih memudahkan pekerja bila traveling block bergerak. Rotary helper, pekerja yang bertugas dalam menangani peralatan pemboran minyak, baik yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dalam lubang pemboran. Tugasnya itu membantu perawatan dan memelihara peralatan bor, permintaan kembali peralatan di gudang sesuai perintah, membantu waktu rig up dan rig down, memelihara kebersihan dan kerapian, memeriksa dan melaporkan bila ada peralatan yang rusak. Terus safety meeting, bertujuan agar para pekerja mampu meningkatkan keselamatan kerja dan mampu meningkatkan kewaspadaan atas bahaya dalam pekerjaannya. Terus fungsi dari setiap komponen hoisting system. Yang pertama itu menara, menyediakan ruang untuk mengangkat atau menurunkan rangkaian pipa bor. Terus yang kedua itu substruktur, tempat keperalatan baik itu di atas ataupun di bawah lantai bor. Terus yang ketiga itu rig floor, menampung peralatan pemboran. Tempat berdirinya menara, mendudukkan drawworks. Terus yang keempat itu drawworks meneruskan tenaga dari primer mover power system ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Yang kelima itu crown block, berfungsi untuk melilitkan tali-tali pemboran dan sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkat dapat bekerja. Terus yang keenam itu traveling block, blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hop block. Terus yang ketujuh itu hop, alat bantu yang dipergunakan untuk mengangkat beban dengan cara mengaitkan beban pada hop rantai. Yang kedelapan itu drilling line, berfungsi untuk menahan atau menarik beban yang didapat hop, serta menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi karena maka dibuat cut-off program. Ton mile, rumus menghitung terjadinya kehausan pada drilling line. Perhitungannya sangat berpengaruh terhadap operasional pemboran dan work over well service, WO dan WS. Sehingga perhitungan ton mile harus dilakukan secara teliti. Peralatan lantai bor, yang pertama itu rotary table, yang kedua rotary drive, yang ketiga drawworks, yang keempat make up dan break up, yang kelima itu mouse hole, yang
keenam red hole, yang ketujuh dog hole, yang keenam pipa ram, yang kesembilan itu cut valve, yang ke-10 hidrolik. Di sini pengecekan housing system. Semua alat yang telah dipakai dalam keadaan bersih. Yang kedua itu pengecekan pada alat-alat yang berpotensi berkarat. Yang ketiga, periksa alat-alat yang sering mengalami keretakan. Yang keempat, pelumasan pada bagian-bagian yang sering mengalami kemacetan atau kendala operasional. Dan yang kelima itu ganti alat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Bit. Bit itu adalah mata bor yang terpasang di ujung paling bawah rangkaian. Di ujung paling bawah rangkaian pipa bor. Terus cara kerja bit itu adanya putaran dari beban yang diperoleh dari rangkaian pipa bor di atasnya akan menyebabkan mata bor itu menghancurkan batuan yang terletak di bawah, sehingga semakin dalam menembus batuan. Lumpur yang disirkulasikan akan keluar melalui mata bor dan menyemprotkan langsung ke batuan yang sedang dihancurkan di dasar lubang bor. Terus bagian-bagian dari bit sektus yang pertama itu sak, suatu aliran bagian dari bit yang dimasukkan ke bit penghubung pada bottom collar atau bit sub di bawah collar. Yang kedua itu bit longs, tempat duduk proses dan kanes. Kanes itu roda-roda gerinda yang ada pada bit. Yang keempat, fluid passageway, lubang bit atau nozzle yang terdapat di bagian bottom yang berfungsi untuk menyemprotkan lumpur ke formasi batuan. Terus perbedaan dari beberapa komponen, ya saat itu drag bit, contohnya seperti ini, insert bit kayak gini, PDC, terus ya Biltock bit sama diamond bit. Terus di sini ada ukuran bit. Yang pertama itu natural diamond, dan yang kedua Biltock tricon bit. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada salah kata ataupun apa, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.